semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh pada semester genap kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peta untuk jaringan transportasi dan tata guna lahan. Jaringan transportasi adalah suatu sistem untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Beberapa komponen dalam sistem transportasi. Yang pertama adalah benda yang digerakkan. Benda yang digerakkan bisa manusia ataupun barang. Sistem transportasi adalah suatu produk sistem perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan. Manusia dan barang menjadi objek pengangkutan yang akan diangkut menggunakan sarana transportasi. Yang kedua ada sarana transportasi. Sarana transportasi adalah alat perhubungan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Komponen yang ketiga adalah prasarana transportasi. Merupakan segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses pemindahan benda. Prasarana transportasi diantaranya terdiri dari jalan, terminal, dan sebagainya. Jalan terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok sistem, yang kedua kelompok fungsi, dan jalan yang ketiga menurut kelompok status. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai pengelompokan jalan menurut sistem. Sistem jaringan jalan terdiri atas 2 sistem jaringan. Yang pertama ada sistem jaringan jalan primer. Merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk mengembangkan suatu wilayah di tingkat nasional. Yang kedua, sistem jaringan jalan sekunder. Merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Pengelompokan jalan menurut fungsi. Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada jalan arteri. Merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah masuk dibatasi secara berdaya guna. Yang kedua ada jalan kolektor. Merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpulan atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah masuk dibatasi. Dan yang ketiga, jalan lokal. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Dan yang terakhir, jalan lingkungan. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. Pengelompokan jalan menurut status. Status jalan adalah pengelompokan jalan berdasarkan administrasi pemerintah. Tujuan pengelompokan ialah agar jalan memiliki kepastian hukum dan di bawah wewenang yang jelas. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam 5 kelompok. Yang pertama ada jalan nasional. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional dengan jalan tol. Kemudian ada jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan jalan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota, serta antar ibu kota, kabupaten, atau kota dengan jalan strategis provinsi. Berikutnya ada jalan kabupaten. Merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten, dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten. Kemudian ada jalan kota. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, dan jalan yang terakhir adalah jalan desa. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan. Ada 2 faktor yang menjadi parameter utama dalam penentuan jaringan transportasi. Yang pertama ada aksesibilitas. Aksesibilitas adalah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara, lokasi, tata guna lahan, berinteraksi satu sama lain, dan mudah atau susahnya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi. Faktor parameter yang kedua adalah bangkitan dan pergerakan. Adalah tahapan pemodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan dan jumlah pergerakan yang tertarik ke suatu tata guna lahan atau zona. Pergerakan lalu lintas merupakan fungsi tata guna lahan yang menghasilkan pergerakan lalu lintas. Sekarang kita masuk ke perencanaan transportasi. Perencanaan transportasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk merencanakan dan memprediksi kebutuhan transportasi di masa yang akan datang. Data yang dibutuhkan dalam perencanaan transportasi meliputi data kependudukan, penggunaan lahan, kondisi ekonomi, dan data kebutuhan perjalanan. Data ini digunakan untuk analisis pola mobilitas penduduk. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan transportasi. Yang pertama, sarana yang telah ada didaya gunakan secara optimum dan ditujukan guna merancang dan membangun berbagai sarana baru. Sarana harus direncanakan untuk memenuhi kebutuhan lalu lintas yang sudah ada maupun yang akan ada. Yang ketiga, perangkutan harus memberikan keuntungan maksimum kepada masyarakat dengan meminimumkan penggunaan waktu dan biaya. Dan yang terakhir, pada saat yang sama harus diperhitungkan pula peningkatan tuntutan akan perkembangan kota atau tata guna lahan seperti perluasan wilayah perkotaan. Tahapan proses perencanaan. Yang pertama adalah pendataan kondisi yang ada. Yang kedua, kebijaksanaan pemerintah untuk masa yang akan datang. Yang ketiga, perkiraan perkembangan wilayah kota. Dan yang keempat, perkiraan lalu lintas di masa yang akan datang. Sekarang kita masuk penginderaan jauh untuk kajian transportasi. Peran penginderaan jauh dalam kajian transportasi yaitu untuk penyediaan data penggunaan lahan, pengumpulan data sosial ekonomi, dan inventarisasi jaringan transportasi. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga mudah dimengerti, mudah dipahami, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dan tidak bosan-bosannya mengingatkan kembali untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap menjalankan protokol kesehatan, mulai dari rajin mencuci tangan, menggunakan masker jika harus keluar rumah, dan tetap menjaga jarak satu sama lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.